Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zawa Rama Sukma dengan NIM 21023114. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi. Yang pertama ada pengertian. Dalam artian luas, administrasi bisa diartikan sebagai kerjasama. Administrasi berkaitan dengan bidang atau hal lainnya, seperti organisasi, manajemen, kebijakan hubungan antar manusia, dan masih banyak lagi. Administrasi sebagai ilmu pengetahuan mulai berkembang pada awal abad ke-19. Seiring perkembangan zaman, administrasi beserta ilmunya terus bertumbuh dan akhirnya banyak digunakan di berbagai negara dunia. Administrasi adalah seluruh kegiatan, mulai dari pengaturan hingga pengurusan segala halnya yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Administrasi tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja, karena membutuhkan kerjasama antara dua orang atau lebih. Secara lebih spesifiknya, administrasi bisa dipahami dalam artian sempit dan luas. Pengertian administrasi dalam arti sempit mengutip dari buku Administrasi Perkantoran untuk manajer, dan staf 2009 karya Hendy Haryadi. Administrasi merupakan kegiatan penyusun dan pencatatan data serta informasi secara sistematis. Untuk menyediakan keterangan dan memudahkannya untuk mendapat informasi itu kembali. Pengertian administrasi dalam arti luas. Dalam pengertian luas, administrasi diartikan sebagai aktivitas kerjasama oleh sekelompok orang yang didasarkan pada pembagian kerja sesuai yang telah ditentukan dalam struktur. Dilakukan untuk mencapai tujuan bersama secara efisien dan efektif. Administrasi dalam artian sempit bisa dikatakan juga sebagai tata usaha, sedangkan dalam pengertian luas, administrasi mempunyai sejumlah unsur penting, yakni sekelompok orang kerjasama, pembagian tugas terstruktur, kegiatan yang runtut untuk mencapai tujuan, serta pemanfaatan berbagai sumber. Yang kedua, fungsi dan proses administrasi pendidikan. Fungsi administrasi artinya, administrasi digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data yang nantinya dimanfaatkan untuk penyusun atau perencanaan sebuah kegiatan atau hal tertentu lainnya. Artinya, administrasi digunakan untuk menyusun serta menjalin komunikasi antar anggota dalam sebuah organisasi. Selanjutnya ada proses administrasi. Administrasi merupakan suatu proses penyelenggaraan bersama atau proses kerjasama antara sekelompok orang secara tertentu untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang telah ditentukan dan direncanakan sebelumnya. Kerjasama antara orang-orang tersebut berlangsung secara dan melalui organisasi. Yang ketiga, ada tujuan administrasi pendidikan. Administrasi dibutuhkan oleh tiap organisasi ataupun perusahaan. Administrasi membantu dalam hal perencanaan serta pengembangan kegiatan demi tercapainya tujuan bersama. Setidaknya ada 3 tujuan administrasi, yakni yang pertama, untuk memantau kegiatan atau data milik organisasi. Adanya administrasi membantu organisasi untuk memantau dan senantiasa memperhatikan kegiatan atau data yang dimilikinya.
Yang kedua, untuk evaluasi, selain untuk memantau, administrasi juga dibutuhkan untuk melakukan evaluasi, misalnya evaluasi kebijakan, kegiatan, rencana, atau hal lainnya. Untuk penyusunan program kegiatan, administrasi juga bertujuan untuk membantu penyusunan program kegiatan dan pengembangan agar sejalan dengan yang diinginkan organisasi tersebut. Yang keempat ada pentingnya administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan sangat penting karena administrasi pendidikan yang dilaksanakan dengan baik tentu akan mendukung tercapainya tujuan pendidikan bagi peserta didik. Selanjutnya, ada ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan, organisasi dan struktur pegawai tata usaha, anggaran belanja keuangan sekolah, masalah kepegawaian dan personalia sekolah, keuangan dan pembukuan, korespondensi atau surat menyurat, masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan laporan, pengisian buku induk, rapor, dan lain sebagainya. Baiklah, sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.